diskusi kami mengenai analisis ketiga artikel. Analisis kritis dan komprehensif terhadap 3 artikel karya ilmiah. Kami mengambil tema pendidikan karakter. Yang pertama yaitu penguatan pendidikan karakter di sekolah. 2. Pentingnya pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. 3. Implementasi peranan ekosistem pendidikan dalam penguatan pendidikan karakter peserta didik. Sistematika penulisan atau gambaran umum. Nah, ketiga artikel itu secara umum berusaha mengikuti kerangka standar karya ilmiah yang mencakup pendahuluan, kajian teori, metode, hasil, dan kesimpulan. Namun, di dalam prakteknya terdapat disparitas dalam kelengkapan dan konsistensi antara satu artikel dengan artikel lainnya. Pada artikel pertama dan kedua itu cenderung mengutamakan narasi konseptual tanpa metodologi eksplisit. Dan artikel yang ketiga itu menunjukkan sebuah sistematika paling lengkap dan koheren menyerupai struktur jurnal ilmiah yang formal. Selanjutnya yaitu ada sistematika artikel 1 dan 2. Artikel 1 yaitu memuat pendahuluan mencakup latar belakang, namun kesimpulan tidak mengelaborasi hasil pembahasan secara integral. Lalu kajian teori yang dipaparkan, tetapi tidak sistematis dalam mengaitkan referensi ke fenomena empiris. Artikel 2 yaitu memuat pendahuluan kurang eksplisit dalam merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Lalu hasil dan pembahasan melebur menjadi satu bagian panjang tanpa struktur tematik yang tegas. Dan yang terakhir, simpulan dibuat umum tanpa memperjelas kontribusi ilmiah yang ditawarkan. Sistematika artikel 3 memenuhi kaidah struktur ilmiah lengkap yaitu seperti abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pendahuluan berhasil menghubungkan fenomena aktual dengan kebutuhan teoritis. Metodologi kualitatif berbasis studi kasus dijabarkan mencakup teknik pengumpulan dan analisis data. Hasil pembahasan mengintegrasikan temuan empiris dengan teori yang relevan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan, mengemukakan ringkasan hasil beserta rekomendasi praktis yang memperlihatkan kematangan akademik. Untuk selanjutnya ada analisis bahasa. Bahasa ketika artikel secara umum berupaya mempertahankan gaya formal namun ditemukan inkonsistensi pada aspek teknis berbahasa. Yang pertama ada kesalahan ejaan dan penggunaan tanda baca. Yang kedua struktur kalimat tidak efektif dan ambigu. Yang ketiga penggunaan istilah asing yang tidak diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia baku. Yang terakhir adanya kerap terjadi repetisi ide dan keterputusan logika antar kalimat. Catatan, artikel ketiga cenderung lebih konsisten dalam menjaga formalitas bahasa, meskipun kalimat panjang perlu disederhanakan untuk memperkuat kohesi. Salah satu contoh kesalahan bahasa dan perbaikannya pada artikel pertama pada kata tawuran yang benar adalah tawuran. Lalu ada juga karakter sepertinya ditinggalkan yang benar yaitu karakter sepertinya ditinggalkan tanpa spasi pada kata ditinggalkan. Lalu pada artikel kedua sehingga menjadi manusia itu perlu digabungkan dengan kalimat sebelumnya. Lalu ada juga anak-anak yang benar adalah anak-anak, jadi di tengah-tengahnya itu dikasih tanda penghubung. Lalu pada artikel ketiga yang salah adalah urgent, sebaiknya diganti menjadi kata mendesak. Kalimat panjang seperti sebuah keharusan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi itu juga dapat disederhanakan menjadi sebuah keharusan yang mutlak. Jadi penggunaan bahasa yang efektif itu merupakan syarat utama dalam menjaga keilmiahan dan keterbacaan karya ilmiah tersebut. Selanjutnya analisis permasalahan teori dan kerangka konseptual. Artikel yang pertama,
permasalahan dirumuskan dengan jelas terkait degradasi karakter peserta didik. Yang kedua, teori pendidikan karakter didasarkan pada kebijakan nasional atau GNRM Kemendikbud. Untuk artikel yang kedua, permasalahan pendidikan karakter muncul secara implisit atau kurang pengetahuan teoritis. Untuk yang kedua, teori emosional dan moral disebutkan, namun tanpa integrasi mendalam terhadap konteks pendidikan nasional. Artikel yang ketiga, yang pertama, permasalahan dirumuskan eksplisit dan kontekstual. Untuk yang kedua, teori pendidikan karakter diintegrasikan dengan konsep ekosistem pendidikan, menciptakan fondasi konseptual yang kuat dan logis. Analisis metode dan hasil penelitian. Yang pertama yaitu metode. Artikel 1 dan 2 tidak merinci metode penelitian, lebih berupa kajian pustaka naratif. Dan artikel ketiga itu menggunakan metode kualitatif berbasis studi kasus yang dijelaskan rinci mulai dari teknik pengumpulan hingga analisis data. Lalu hasilnya pada artikel 1 itu membahas solusi pendidikan karakter secara normatif. Artikel kedua menyampaikan urgensi pendidikan karakter namun berbentuk opini tanpa data. Dan artikel yang ketiga yaitu menyajikan temuan empiris berupa faktor keberhasilan pendidikan karakter di ekosistem sekolah dan keluarga. Untuk yang selanjutnya ada penilaian kelayakan karya ilmiah. Kelayakan artikel yang pertama, layak sebagai artikel populer ilmiah namun tidak ideal untuk standar penelitian akademik. Untuk artikel yang kedua, memadai sebagai tulisan esai ilmiah tetapi tidak memenuhi standar penelitian sistematis. Untuk artikel yang ketiga, memenuhi seluruh aspek ilmiah, layak dipublikasikan di jurnal akademik pendidikan. Rekomendasi. Yang pertama, memperbaiki sistematika struktur dan rumusan masalah. Yang kedua, menyempurnakan metode dan teknik analisis dalam penyajian ilmiah. Yang ketiga, memperkuat kohesi dan koherensi bahasa akademik. Jadi, kesimpulannya adalah melalui analisis kritis terhadap ketiga artikel tersebut dapat disimpulkan bahwasanya yang pertama yaitu pentingnya konsistensi sistematika dan penggunaan metodologi dalam karya ilmiah. Yang kedua yaitu kewajiban menjaga ketepatan berbahasa untuk memperkuat kredibilitas akademik. Yang ketiga, integrasi teori dan hasil empiris menjadi tolak ukur utama kualitas karya ilmiah. Dan yang terakhir, di antara ketiga artikel tersebut, artikel implementasi peranan ekosistem pendidikan menunjukkan tingkat keilmiahan paling tinggi, sedangkan dua artikel lain masih memerlukan banyak penyempurnaan untuk memenuhi standar akademik.